Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netania Andiza dengan NIM 22033098 dari sesi 202221280164. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD MHU. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang. Pemahaman paragraf. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dari pendapat-pendapat tersebut adalah sama. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang sering berhubungan secara bersama. Dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Ciri-ciri sebuah paragraf. Beberapa ciri-ciri paragraf harus diketahui. Yang pertama, paragraf mempunyai ide pokok, gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. 2. Mengandung makna, pikiran, atau ide pokok yang relevan. 3. Paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. 4. Memiliki beberapa kalimat penjelas yang mengandung fakta. Unsur-unsur paragraf. Ada 3, yaitu pertama, topik atau gagasan utama. 2. Kalimat utama. 3. Kalimat penjelas atau pendukung. Topik atau gagasan utama merupakan ide pokok yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf akan menarik di mata pembaca. 2. Kalimat utama berisi gagasan yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Ketiga, kalimat pendukung atau penjelas berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data lengkap seperti opini, fakta, data yang valid. Contohnya yaitu Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 3.300 korban jiwa. Syarat paragraf. Paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, kelengkapan. Urutan paragraf hendaklah hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan yaitu beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Struktur paragraf ada 3. Yang pertama kalimat topik, yang kedua kalimat pengembang baru, yang ketiga kalimat pengembang tak langsung. Jenis-jenis paragraf ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Contoh paragraf deduktif yaitu, Lili adalah anjing kesayanganku. Setiap hari, dia tidak pernah lupa meminta tulang kepadaku.
Jika sudah diberikan tulang, maka dia akan melompat ke girangan sambil menjulurkan lidahnya. Kalimat di atas adalah contoh paragraf deduktif yang dimulai oleh Lili adalah anjing kesayanganku. Itu adalah kalimat deduktif di paragraf pertamanya. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Contoh paragraf induktif yaitu menonton sinetron secara berlebihan bukanlah hal yang pantas dicontoh oleh pelajar SD. Apalagi kalau sinetron ditonton berisi konten dewasa yang tidak layak dilihat. Oleh sebab itu, orang tua wajib mengawasi dan membatasi anak ketika menonton sinetron di televisi. Kalimat di atas adalah contoh kalimat induktif. Orang tua wajib mengawasi dan membatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Itulah ide pokok di paragraf induktif, yaitu terletak pada akhir paragraf. Lalu ada paragraf induktif deduktif atau campuran. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contoh-contoh paragraf deduktif, induktif. Sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Paragraf tersebut adalah termasuk paragraf campuran. Yang kalimatnya itu berisikan pada awal paragraf ada bayam seharusnya dimasak secara benar, termasuk paragraf deduktif. Lalu di akhir paragraf ada masaklah bayam secara benar. Ini adalah termasuk kalimat induktif atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Lalu jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada 5, yaitu narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Contoh paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan rangkaian peristiwa baik nyata atau fiksi secara kronologis, sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan. Tujuan paragraf narasi adalah menceritakan kepada pembaca suatu peristiwa yang diketahui atau dialami penulis. Paragraf narasi memiliki ciri utama terdapat kejadian atau peristiwa entah nyata atau imajinasi atau gabungan antara kenyataan dan imajinasi yang dirangkai secara kronologis. Selain adanya peristiwa dalam paragraf narasi juga terdapat tokoh dan konflik. Lalu contoh paragraf narasi. Contoh paragraf narasi. Di pagi hari dengan suasana cerah, Joylin pergi ke hutan bersama neneknya untuk mencari kayu bakar. Setelah beberapa lama berjalan, tak terasa mereka telah tiba di hutan yang lebat. Joylin mendengar suara-suara lirih berbisik, namun ia merasa ketakutan karena itu adalah pengalaman pertamanya mencari ranting kayu bakar di hutan. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan jelas. Dengan melibatkan kesan indera, tujuan paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu dengan detail dan jelas seolah-olah pembaca melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan sendiri apa yang digambarkan oleh penulis paragraf tersebut. Contoh paragraf deskripsi yaitu
Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan dalam alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentengan laut luas bagi penyelam. Pantai Nusa Pelinda menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Pelinda sebagai tujuan wisata yang alternatif. Lalu ada kalimat persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuan paragraf persuasi adalah mengajak, membujuk, atau merayu pembacanya agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan penulisnya. Agar tujuan tersebut berhasil, penulis harus bisa menunjukkan bukti dengan data dan fakta yang mendukung. Paragraf persuasi yang sering kita jumpai adalah propaganda dan iklan. Kita bisa melihat propaganda yang dilakukan oleh petugas partai saat kampanye. Kita bisa menjumpai iklan di surat kabar atau media sosial yang berisi ajakan untuk membeli produk dengan kalimat dan penjelasan dan merayu dan memujuk. Contoh paragraf persuasi yaitu pemilu di depan mata. Inilah satu-satunya kesempatan untuk merubah negara. Hanya dengan suaramu, kamu bisa memberikan nasib lebih baik untuk generasi selanjutnya. Datanglah ke TPS terdekat pada 15 Juli 2024. Pilihlah pilihan terbaikmu. Jangan biarkan suara yang tidak digunakan disalahgunakan oleh para mafia. Suaramu hari ini menentukan harimu esok. Datanglah kamu ke TPS, menentukan nasib negara di masa depan. Yuk nyoblos lagi ke TPS. Lalu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya menjelaskan suatu informasi sehingga menambah pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi adalah paragraf ilmiah, digunakan untuk menjelaskan informasi yang nyata berdasarkan fakta. Informasi yang dijelaskan dalam paragraf bisa diperoleh dari pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri menjelaskan sesuatu, bersifat normatif, menggunakan fakta. Contoh paragraf eksposisi, buah pisang memiliki sejuta manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Salah satunya mampu menangkal radikal bebas. Buah ini dapat langsung dikonsumsi atau diubah menjadi berbagai makanan seperti keripik, kue, disajikan jus. Manfaat yang terkandung dalam pisang juga beragam seperti vitamin dan mineral. Lalu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat untuk membuktikan pendapat tersebut. Tujuan paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menyetujui atau sependapat dengan penulis. Paragraf argumentasi harus didasari sikap berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam menulis paragraf argumentasi sebisa mungkin menjauhi kata-kata emosional dan subjektif. Contoh paragraf argumentasi yaitu Ibu Thalia, istri dari Bapak Zaki, setiap minggunya mengikuti pengajian di masjid dekat rumah. Dimas, anak dari Bapak Zaki, sering mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di kampus. Sedangkan Bapak Zaki aktif menjadi imam di masjid. Jadi, boleh dikatakan keluarga Pak Zaki ini taat dalam urusan agama. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.